sebagai lelaki di mata Tuhan tercipta bijaksana, perkasa, punya tulang-tulang yang kuat untuk melindungi pasangan kami, putra-putri kami. Betapa kami bersyukur, sekalipun jasmani kami dilanda usia, kami tidak merasa digerogoti, lalu hilang inspirasi kami. Buktinya malam ini, inilah beberapa orang yang hatinya mulia, yang telah Kau berikan perlengkapan, piranti-piranti untuk tetap berkarya walau di usia yang bertambah. Terima kasih untuk persekutuan kami yang dahsyat ini. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Berbicaralah kepada kami kaum pria. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam namamu kami berdoa. Semua berseru bersama dengan sukacita. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya bisa mengisi di persekutuan pria yang sudah lama ya, sudah berapa tahun? 2 tahun? Oh, yang kedua, saya masih kebagian ya. Saya dongeng-dongeng di mobil, Bu, diadakan kaum pria. Loh, ini minggu ini. Sekaligus saya ditodong. Oh, saya senang sekali. Ya, senang sekali. Puji Tuhan, saya sudah merasa sehat ya. Walaupun tadi pagi saya masih ada sisa-sisa dari diari-diari saya selama berapa hari di Cipanas. Tapi saya meminta doa jemaat ya. Saya ragu-ragu. Nah, pada kaum pria karena bolone dewi ya, tetap doakan saya supaya benar-benar tuntas. Soalnya orang lucu kalau ada pendeta khotbah, sik yo, sik enteni sik yo, rong peteng. Lucu nggak? Dan itu terjadi waktu saya ngajar, saudara. Saya diare waktu saya ngajar, saya pucat. Ya. Ada teman mahasiswa yang memberi saya oralit, ya, yang beri, udah Pak, benar-benar. Ya. Saya mau bicara tentang hakikatnya pria, sejatinya pria. Andai kata onderdil itu dari Jepangnya itu, ya, yang asli. Nah, untuk itu perlu bantuan satu tokoh di dalam Alkitab. Nah, tokoh yang saya maksud terdapat di dalam kitab Filemon mulai ayat yang ke-8, saudaraku. Kitab Filemon itu cuma satu pasal, saudara, ya, di Perjanjian Baru. Ya. Satu surat yang ditulis Paulus untuk seorang pribadi, seorang pedagang, usahawan, kaya ya, karena dia punya budak-budak. Nah, bagaimana surat itu sangat berbicara, memecah hati ya, nah, Filemon pasal 1 mulai ayat 8 berbunyi demikian, saudaraku sekalian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang
sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sampai di sini dulu. Saya mulai bicara tentang arti nama Onesimus yang sekaligus kayaknya mewakili kodrat, penampilan, ciri khas laki-laki atau suami. Onesimus itu berarti berguna. Wah, berguna. Pria umumnya sangat berjuang untuk merasa berguna. Coba pensiun tiba, coba dia dikeluarkan dari pekerjaan karena pandemi, coba tiba-tiba dia tidak punya mata pencaharian. Banyak kasus. Tiba-tiba merasa rendah diri sama istrinya. Terus rasa rendah dirinya itu ditutupi dengan neken istrinya, saudara-saudara. Saya waktu di Salatiga, saya kos dengan keluarga Pak Rustamaji. Suaminya stroke, suaminya stroke. Praktis tidak bisa bekerja. Ibu Rustamaji itu naik Vespa, nganter makanan, kue-kue kering semua. Jauh, nggak hanya sekitar Salatiga, jauh. Saya bilang, Bu jenengan naik kendaraan, naik bis. Apa jawabannya? Bapak tidak suka saya naik bis, takut kalau di bis saya disenggol sama laki-laki. Ayo kabeh ini kabeh. Sudah stroke, neken suami gitu, saudara-saudara. Apalagi kalau dia sudah merasa tidak berguna, bawaannya marah terus, cemburu. Apalagi yang stroke, yang merasa tidak berguna, biasanya cemburu. Tidak cuma Pak Rustamaji itu. Tadi pergi mbak siapa? Ambu kok jadi lain sekarang, kok wangi loh, padahal ya biasa kan. Tidak lagi merasa jadi tokoh heroik di rumah, ya, karena tidak berguna. Yang setruk itu ini pukulannya, yang nganggur ini pukulannya. Nah, walau banyak juga contoh-contoh caranya milih untuk berguna tidak tepat, ya. Jadi preman, ya, di pasar loak, ya. Seminggu untuk gawean, setahun orang untuk gawean. Nah, ada yang neken, ya, kerjaannya tidak tentu, ya, rokoknya terus-terusan, ya. Makan minta lauk ganti 3 kali sehari. Sini tidak ada, ya, baik semua.
berguna. Wah, senang kalau ia masih dianggap sebagai orang yang berguna. Ya. Maka banyak laki-laki yang ingin nangani semua supaya kelihatan berguna. Ya. Di rumah, di lingkungan RT, RW, sampai di gereja. Ya. Nah, selalu kecenderungan ini menjadi kecenderungan pria yang sebenarnya. Tuhan ciptakan pria dengan kelengkapan anggota badan tubuh yang lebih kuat untuk melindungi istrinya, untuk melindungi keluarganya. Enak kan dilihat di foto pria merangkul istrinya yang lemah, ya, ndak kebalikannya, ngumpet di balik istrinya. Opo iku? Ya. Nah. Juga dalam menyekolahkan anak, ya, dalam bertanggung jawab untuk kebutuhan. Ya. Saya ketemu banyak pria-pria yang tanggung jawab. Tapi jangan dipaksa-paksa seperti banyak senyum, ya, sama anak perempuan deket, sama anak sudah ada bagian masing-masing. Ada yang deket, belum tentu. Karena apa? Karena porsinya yang dia pilih, tanggung jawab keluarga. Ada ibu yang tampil yang bilang, "No, bapakmu tuh mungkin memang kurang akrab sama kamu, tapi nek kamu pergi, dia mojok di stasiun, dia nangis, bisa ambil kamu." Lah, berarti pria itu juga bisa pecah hati seperti Onesimus nanti, saudara-saudara. Ya. Nah, Onesimus, saudara-saudara, dikasih nama oleh ayahnya berguna. Cuma sayangnya karena bapaknya Onesimus ini budak, maka keinginan berguna itu kurang lebih, mbok kamu berguna untuk tuanmu Filemon. Lah ini yang boten gathuk antar generasi muda dan generasi tua. Bapaknya Onesimus nggak salah, kok jadi orang yang berguna. Wes, karena mentalnya mental budak, karena pikirannya budak. Wes mengabdio pada Tuan Filemon. Mosok enggak nanti satu saat kamu dibebaskan, karena ada peraturan orang Yahudi, ada saatnya nanti dibebaskan. Nah, tapi rupa-rupanya sebagai generasi muda, bapak-bapak pernah merasakan, wah, aturane wong tua aku gak cocok. Lu sampai kapan aku suruh berguna mengabdi Tuan Filemon? Nah, ada satu buku yang saya dulu baca, sayang buku itu sudah tidak terbit lagi. Buku itu berjudul Bebas Dua Kali. Jadi Filemon ini jatuh cinta pada seorang pemudi, membuat dia, mendorong dia untuk punya sesuatu. Lah budak punya apa? Diam-diam dia mencuri untuk menarik perhatian kekasihnya. Apa yang dicuri? Kalau sudah saya bantu untuk menarik perhatian kekasihnya, kira-kira yang dicuri apa, saudara? Onderdil? Emas. Makanya jadi perempuan itu jangan gila emas. Emas, leontin, berlian yang kira-kira bisa menjerat. Dia pengen menebus kebebasannya, dia pengen cita-citanya. Nah, karena itu Onesimus salah jalan, ya.
Keinginan orang tuanya tidak terpenuhi untuk berguna. Berguna sampai kapan? Tersiksa sampai kapan? Selak nanti kekasihku dicomot orang lain, menikah dengan orang. Kapan setelah aku keburu tua? Nah, berguna betul. Tapi mbok ya, berguna ada batasnya, ada waktunya. Tidak salah, berguna. Berguna untuk tuannya Filemon, tidak salah. Tapi namanya anak muda, Onesimus. Namanya laki-laki seperti kita. Tidak sabar. Nah ini, kan saya sudah bilang, saya bicara laki-laki, tadi berguna. Kedua kelemahan laki-laki seringkali tidak sabar menanti waktu Tuhan. Tidak sabar. Saya dulu juga banyak gak sabar, saudara-saudara. Ada yang bilang sampai sekarang, Pak. Wah, itu sebabnya Onesimus menebus keinginannya dengan mencuri emas, perhiasan, mungkin sedikit uang, dan lari. Loh, ya. Yang ketiga, Onesimus mendengar. Lari kemana dulu? Nggak mungkin lari ke kota kecil, ya. Nggak mungkin lari ke lingkungan desa, lingkungan cepat konangan. Harus lari ke kota metropolitan, ke kota besar yang pembauran begitu kompleks. Mana yang dipilih? Roma. Oh, aku akan membeli kebebasanku di Roma. Jelala, ya, kebetulan. Paulus sedang berada di Roma untuk menjalani tuntutan persidangan. Ya, karena dia warga negara Romawi, tapi tetap mengabarkan Injil, dia harus diadili di Roma. Mendengarlah Onesimus, oh, hamba Tuhan yang aku bisa percaya, yang sesekali datang ke rumah tuanku Filemon, ini orang bisa dipercaya. Laki-laki itu kadang-kala kalah kuat sama wanita. Wanita kadang menghadapi, laki-laki itu kadang-kala butuh teman yang bisa dipercaya. Ya? Laki-laki itu kadang-kala kebawa teman, kan? Loh, Paulus ada. Dialah orang yang menjadi kepercayaanku. Dia kalau khotbah air mataku meleleh, hatiku pecah. Ya, sekuat-kuatnya laki-laki, saudara, sekuat-kuatnya. Ya, laki itu kadang-kala kalah sama wanita. Ya, ada persoalan, kadang-kala gembeng, kadang-kala pengecut, wanita yang disuruh maju, saudara. Ya. Kalau kebetulan punya istri gagah perkasa kayak Bu Debi ini enak, tenang, saudara. Wah, aku akan mencari Paulus. Kenapa? Karena dia sadar sekarang, saudara-saudara, ya, kebebasan itu bukan seperti ini. Aku jadi takut. Ya. Banyak dari kasus di kepolisian itu, ada yang hati nuraninya, wah, bukan seperti ini, rekayasa, jujur. Ya. Singkat cerita, Paulus bertemu Onesimus. Wah, tadi Paulus bersaksi, ketemu aku, dia sangat berguna untukku. Kenapa, saudara-saudara? Onesimus membantu keperluan Paulus di penjara. Onesimus menjadi kurir, Onesimus menjadi penghubung. Onesimus
ingin berbuat sesuatu. Nah, selama di penjara, Onesimus dibentuk perilakunya, dibentuk. Nah, ada satu istilah yang bagus yang dipakai oleh penulis, ya, perubahan, ya. Paulus menggunakan kata eucheston, ya. Ada perubahan dari arkeston yang masih bergulat dengan dirinya, sekarang jadi bisa dibentuk, pecah hatinya, saudara-saudara, ya. Eucheston itu dia gampang dituturi, gampang ditunjukkan salahnya. Paulus cerita, Paulus memberikan ibarat, perumpamaan, dipakai kata pecah hati. Onesimus itu pecah. Nah, ada ibu-ibu, laki itu bisa pecah hati, gampang pecah hati. Harus rajin kreatif, cari istilah-istilah. Pakai ini mentok, pakai ini tambah ngamuk, pakai kata ini tambah ugal-ugalan. Temukan satu kata yang bikin pecah hati suami. Nah, Onesimus pecah, saudara. Diceritakan gimana kalau kamu balik ke Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang berat. Izin, malu, merasa tanggung, ya? Gimana nek kamu balik ke Tuhan? Aku akan menulis surat rekomendasi. Tidak gampang loh, saudara, menulis surat rekomendasi zaman sekarang. Saya kenal teman saya, pendeta Paul Hidayat. Suatu saat dia memecat satu karyawan yang tidak jujur, ya, di lembaga itu, bukan lembaga Alkitab tapi renungan harian, ya, yang lalu orang yang dipecat ini minta tolong, Bu, saya dikasih rekomendasi supaya tetap bisa kerja karena mesake, dikasih rekomendasi sudah bekerja dan baik supaya keluar. Wih, surat itu dijadikan alat, dia bawa ke pengacara, dituntut Paul Hidayat itu, saudara-saudara. Bayar. Maksud saya, nggak gampang nulis surat rekomendasi. Saya pun takut, saya pun, kecuali waktu 98 itu, saya menolong anggota jemaat yang lari ke Selandia Baru, saya tulis dalam bahasa Inggris. Ada satu yang saya tulis untuk Belanda, saya berani kalau keluar negeri sekalian. Nggak gampang, tulis surat rekomendasi. Paulus pun menggunakan kata-kata yang sangat bagus. Mungkin dulu tidak berguna, tapi dia sekarang berguna untuk aku. Ada perubahan, berguna untuk aku. Aku tidak mau sewenang-wenang. Aku bisa aja pakai dia. Wong kamu tuh anak buahku secara rohani. Wong kamu itu di bawahku. Tapi aku bukan mental begitu. Paulus bukan mental sewenang-wenang gitu. Banyak orang yang mentalnya sewenang-wenang. Saya banyak, saudara, pembantu saya baik-baik, tiba-tiba kok nggak pulang, tiba-tiba kerja sama jemaat saya, majelis saya. Wah, Paulus enggak. Aku enggak mau dibilang sewenang-wenang, anak terang. Aku bahkan nanti baca berikutnya, berapa dia berhutang kepadamu, aku akan mengembalikannya. Nah, tidak mentang-mentang bapak rohani seenaknya, enggak, saudara. Nah, itu etika itu harus dijaga. Sampai sekarang saya walaupun akrab apa, berapa aku harus ganti, enggak usah lah. Kadang-kadang ada temen yang tersinggung, gue sugih kok saya. Ditulis surat itu dengan air mata, ditulis surat itu dengan hati. Nah, kaum pria,
Apapun kalau kau lakukan dengan hati, memberi nasihat anakmu dengan hati, waduh, kalau anak bu pisui, kalau anak bu maki-maki, anak bu usir, anak sampai lari ke mana-mana, aduh jangan. Bisa ada, tapi jangan. Diempet kuat-kuat. Akhirnya saudara-saudara, Onesimus nurut. Seperti saya kasih tahu tadi, nggak gampang. Emangnya budaknya Filemon cuma satu, banyak. Begitu datang pasti ada pembisik-pembisik. Bos, Onesimus datang bos, tapi jangan dikasih kepercayaan lagi bos, bahaya itu bos. Pembisik yang lain lagi bilang, bos, kalau bos terima lagi si Onesimus, saya metu bos, sekarang ini juga. Wah, banyak kan? Itu persekutuan gangster, itu persekutuan preman, gitu. Gak cuma di dunia preman, di sekolah tinggi teologi juga gitu. Kalau diterima lagi, saya keluar. Wah. Tapi Filemon lebih mendengar siapa? Preman, kuli, atau Paulus, bapak rohaninya? Mendengar siapa saja? Paulus. Ya. Terimalah dia kembali. Mungkin dia akan lebih berguna. Mungkin untuk sementara ini dipisahkan, aku menangkap dia, aku bisa lebih private ngajar dia, dia pulang sudah siap. Buktinya apa saudara? Buktinya Pak Onesimus berguna. Buktinya saudara bisa lihat di Kolose 4 ayat 9. Kolose 4 ayat 9. Nah, salah satu Bapak tolong bacakan ya, yang depan Kolose 4 ayat 9. Yang keras. Ini surat Paulus pada jemaat di Kolose ya. Kolose 4 ayat 9. Paulus sedang berurusan dengan jemaat Kolose. Dia mempunyai utusan Tisikus dan Onesimus. Onesimus akan datang dan Tisikus ke kotamu untuk memberitahu pesan-pesanku. Onesimus dipakai Paulus jadi kurir, jadi hamba, jadi pembawa berita. Berarti kepake. Berarti Onesimus pun diterima oleh Filemon, saudara-saudara. Berikutnya, kira-kira puluhan tahun kemudian, saudara-saudara, ada uskup dalam sejarah gereja, uskup di daerah itu yang bernama Onesimus. Tidak dapat diragukan lagi, Onesimus yang ditangkap oleh Paulus, dibetulkan, diluruskan, melayani, dan Tuhan pakai, Tuhan lupakan masa lalunya, maling, tukang nyolong. Siapa yang tidak pernah gitu? Dulu saya di SD nyuri, sering, nyuri. Tapi dulu pikirannya itu tidak nyuri, pikirannya anak kecil ya, pikirannya, mosok lek ngambil jarum tidak apa-apa, lek ngambil pisang goreng nggak apa-apa. Tidak apa-apa makanan. Berarti ngambil duit ya tidak apa-apa dong. Plok. Pikirannya, loh, aku ngambil jarum ibuku tidak apa-apa. Ya, malah dipuji. Ya. Lek ngambil apa-apa aja. Tadi tak ambil, tidak apa-apa. Loh, duitnya mama kok hilang? Loh, katanya tidak apa-apa, tak ambil. Oh sini. Saudara, ini Onesimus dibentuk sekarang, saudara-saudara, dibentuk dengan baik. Nah, saudaraku, inilah kaum pria. Let's go back. Sekarang saya mau bicara di penutup ini, jadilah Onesimus yang berguna.
Jangan punya pikiran wis tuwa. Siapa yang bilang muda? Wis tuwa. Tetap berguna. Jangan selalu menganggap aku wis pensiun, saya berdoa, ya, saya puji Tuhan saja. Di usia saya yang 65 sekarang ya, mungkin 66, saya masih dipercaya banyak hal. Ya. Walaupun ada unsur kekeliruan ya di data pangkalan data pensiun saya masih 5 tahun lagi lebih awal dari teman-teman saya yang sudah pensiun semua, yang sudah parkir sekarang ya, Robi, Chandra, Barnabas, dokter semua. Lalu masih enak loh ya. Nah, yang penting berguna, bukan sok. Yang penting berguna, bukan gengsi. Yang penting berguna, bukan bentak-bentak. Yang penting berguna. Saudara masih punya potensi berguna, apapun juga berguna, saudara. Ya, kan ada lagunya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Tokoh-tokoh di Alkitab yang sudah sepah tua-tua itu bergunanya apa? Mewariskan ajaran rohani. Abraham, Ishak dan Yakub mewariskan. Yakub mendoakan. Keliru Pak, bukan ini. Siapa bilang keliru? Aku sudah tahu, aku ngerti, kata Yakub. Nggak keliru, memang anak ini yang masih cetoh, masih teliti, masih kepake. Yusuf akhirnya sadar, oh iya, memang anak ini yang harus diurapi, bukan yang paling besar. Aku ngerti, nah nggak keliru, ini betul. Ya, jadilah orang tua yang tetap berguna, saudara-saudara. Apapun, gereja kita memerlukan orang-orang pria yang berguna, bukan pria yang power syndrome, ya, apa aja supaya nunjukkan. Nah, dari belakang, ya. Tadi dalam siaran Katolik ada Romo yang umurnya sudah 86-an, ya. Dia disuruh mimpin kegiatan pemuda, tapi dia bilang apa, saudara-saudara? Saya ini cuma mendampingi yang muda, sudah tua, wong jalan aja angel. Saudara, ada orang tua jalan aja angel, saudara-saudara. Ya, mintanya macam-macam, saudara. Wis sak macam aja. Jadi berkat pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita serahkan hidup kita. Tuhan pasti pakai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, ya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena usiamu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama, sekaligus kita tutup ibadah kita ini, saudara-saudara. Ku sembah Kau Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dari tindakan bersyukur. Usia boleh tua, tapi dengan bersyukur, itu terapi yang manjur, itu obat yang manjur. Dengan bersyukur, tekanan-tekanan di tubuh kami, tekanan kolesterol, tekanan gula darah bisa rendah. Itu janji firman. Dengan bersyukur, 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 malah membuka pintu berkat di usia kami yang bertambah. Tuhan, giatkan kaum pria di tempat ini, lebih lagi di waktu-waktu yang akan datang.
lebih berkarya, dan banyak jiwa-jiwa yang dihantar pada rumahmu. Yang penting, kata kunci hari ini, kami akan tetap berguna. Haleluya. Kita pulang dengan membawa berkat syukur, penyertaan Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih untuk janjimu yang mesra pada orang tua, aku akan menyertai kamu hingga kesudahan alam. Turunlah berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah pindahkan kami dari maut pada hidup yang kekal, persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Haleluya.